Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Yes, di sini di samping saya sudah ada race yang varian G. Sesuai judul, kita akan ulas seperti apa race yang tipe G. Ini adalah yang versi transmissivity otomatisnya. Apa saja yang ditawarkan oleh varian G dari Toyota Race, simak di video kali ini. Oke, sekarang kita ulas dari bagian eksterior depan dulu. Apa sih yang berbeda dari varian GR Sport di tipe G ini? Untuk lampu tetap sama, dia menggunakan multi reflektor LED. Kemudian untuk bagian sennya sih yang beda. Kalau di sini sennya dilengkapi dengan sen yang di pojok sini. Ini seperti Daihatsu Rocky juga, sennya seperti ini. Kalau yang varian GR Sport dia sequential di bagian atas. Nah, ke bagian bawah juga tetap ada fog lamp yang multi reflektor halogen, tapi nggak dilengkapi DRL di bagian sininya. Dan kalau bedanya lagi sih dari body kit, ini nggak dilengkapi dengan body kit seperti yang varian GR Sport. Kemudian grillnya tetap sama di sini, dan untuk variannya sendiri ini tetap juga punya varian yang dual tone maupun single tone. Nah, yang kita review saat ini adalah varian yang single tone. Untuk yang tipe-tipe Toyota Race, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Di bagian samping sini untuk dari bagian velgnya ini adalah yang berbeda dari varian GR Sport, karena kalau yang GR Sport itu didominasi dengan warna yang full black, kalau ini menggunakan warna yang dual tone. Dia ada aksen silvernya, kemudian ada aksen hitamnya juga. Bannya berukuran 17 inci dengan lebar tapak 205, profilnya itu 60. Jadi untuk ban tetap sama, ini menggunakan Dunlop NSF. Nah, di bagian sini tetap ada emblem turbonya karena ini adalah varian yang 1000 cc menggunakan turbo. Dan di bagian spion, ini spionnya sebenarnya sudah digunakan di Toyota Rush, kemudian di Toyota Avanza, dan berlanjut ke Agya dan ke Race. Jadi bentuk spionnya itu sebenarnya itu satu paket dengan mobil-mobil Toyota dan Daihatsu yang lainnya. Ada sen di bagian sini, kemudian di sini ada aksen yang Dove. Dan atapnya ini yang varian single tone. Kalau yang varian dual tone itu atapnya berwarna hitam gloss. Tetap dilengkapi dengan talang air. Kemudian untuk akses keyless smart key-nya juga tetap ada di bagian sini dengan model yang pencet seperti ini. Kemudian ke bagian samping sini ya, di sini cuman ada over fender Dove di bagian sini, nggak dilengkapi dengan body kit yang seperti varian GR Sport. Nah, ini mesin tetap sama ya, karena ini adalah varian yang 1000 cc turbo juga. Ini mesinnya menggunakan unit 1000 cc, menggunakan turbo, menghasilkan tenaga 98 PS dan torsi 140 Nm. Ini unit mesinnya sama dengan yang varian GR Sport, tapi kalau yang ada yang baru diluncurkan baru-baru ini yang versi 1000 cc 3 silinder, 1200 cc 3 silinder itu menggunakan non turbo. Ini basically sebenarnya adalah mesin yang bisa dibilang sama dengan Agya yang 1000 cc yang dulu, tapi kodenya agak berbeda. Dan juga sebenarnya dari material yang digunakan, karena ini menggunakan turbo, dibuat material yang lebih heavy duty, material yang lebih kuat, karena turbo itu memberikan tenaga yang lebih ke mesinnya. Jadi secara material, blok mesinnya ini berbeda dengan yang Agya 1000 cc yang dulu. Nah, dari bagian ruang mesin ya, karena ini mobil yang 200 jutaan ya, ini belum dicat warna body ya. Di bagian sini masih cat dasar, kemudian di bagian kap mesin juga ini masih agak kurang rapi ya bagian cat-cat di bagian sini. Tapi sebenarnya nggak masalah juga, karena kita mengingat harganya mobil ini menawarkan hal yang lebih dari bagian-bagian yang lainnya. Peredam tetap ada. Dan ruang mesinnya ini terekspos ya, nggak ada cover di sini ya. Positifnya kita mudah untuk merawat mesinnya, tapi negatifnya tampilan ruang mesinnya kelihatan lebih berantakan di sini. Oke, sekarang kita coba ngomongin kaki-kaki atau suspensi dari Race ini. Untuk dari bagian depan dia menggunakan McPherson strut. Jadi itu adalah suspensi yang biasa digunakan di mobil sekelas ini dan juga mobil yang lebih di atasnya. Tapi untuk dari bagian belakang ini menggunakan torsion beam. Jadi bukan menggunakan suspensi yang seperti double wishbone atau lain sebagainya, dia menggunakan torsion beam. Nah, penggunaan suspensi seperti ini sebenarnya nggak juga menjadi masalah ya, karena
ini lebih diperuntukkan di penggunaan dalam kota yang menginginkan mobil yang enak atau nyaman digunakan di berbagai kondisi medan. Kalau yang menggunakan double wishbone itu sebenarnya kalau di SUV Toyota sekarang itu digunakan di Toyota CHR. Kalau yang Toyota Corolla Cross pun dia menggunakan suspensi torsion beam. Dan untuk penggerak juga ini menggunakan front wheel drive, jadi bukan rear wheel drive. Penggerak roda depan, mesinnya layoutnya melintang, dan ini mesinnya cukup kecil tapi sangat bertenaga. Sekarang kita sampai di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini ya karena ini bukan yang varian yang GR Sport, dia nggak dilengkapi dengan body kit di bagian belakang, tapi sebenarnya ini juga tampilannya cukup keren dengan stop lamp yang menggunakan LED bar di bagian sini, kemudian ada sen dan lampu mundur di bagian sininya. Dan di bagian atas kalian akan tetap dapat antena yang model Sharvin, kemudian ada spoiler, ada hem mounted stop lamp, dan di sini belum dilengkapi dengan rear defogger karena di bagian AC nanti saya akan jelaskan kurangnya mobil ini di bagian situ. Wiper tetap dapat, kamera mundur ditempati di bagian sini, tapi kalau yang Daihatsu Rocky dia ditaruh di bagian sini. Nah, itu sih yang membuat perbedaan antara race dan juga Rocky. Kemudian untuk dari tombolnya sudah menggunakan elektrik ya di sini. Karena ini mobilnya sudah keyless market juga. Nah, di bagian sini sih perbedaannya kalau yang GR Sport nggak tahu ya ini dapat atau enggak, tapi yang unit kita review saat ini dia nggak dapat tray di bagian sini. Kalau yang varian GR Sport itu dapat tray di bagian situ. Kemudian untuk lantai bagasinya sekarang ya dia bisa di adjustment untuk rata lantai seperti tadi atau dibuat rendah turun ke bawah. Tuh. Jadi dia bisa dibuat rendah turun ke bawah atau kalian ingin sejajarin dengan bangku di bagian belakangnya. Nah, ini juga kalau diangkat dia dapat ban serep yang modelnya itu full size, jadi sama dengan keempat roda lainnya. Oke, kita naikin lagi di sini. Oke, dan ini juga untuk tipe lipatannya dia adjustmentnya bisa dibuat rata lantai seperti ini. Oke, jadi menghasilkan bagasi yang cukup luas di sini. Nah, kalian bisa duduk dan juga ini menghasilkan bagasi yang rata lantai di bagian belakangnya. Jadi untuk membuat barang ini sangat praktikal mobilnya walaupun panjangnya itu cuma 4030 mm. Nah, karena ini adalah varian yang tipe G, jadi ada sedikit perubahan dari bagian door trim terutama. Kalau yang varian GR Sport, di sini tuh aksennya nggak ada aksen warna merah seperti ini. Jadi aksen warna merah seperti ini tuh mirip dengan Daihatsu Rocky. Dan kalian bisa lihat juga reviewnya di atas ada link. Karena sebenarnya dari bagian dalam itu banyak kesamaan dengan Daihatsu Rocky. Kalau yang GR Sport itu beneran nuansanya itu berbeda dan ada pemilihan material di joknya itu yang beda juga. Tapi bagusnya di sini tetap dilengkapi dengan head adjuster di bagian sini untuk mengatur ketinggian kursinya. Jadi kalian bisa set kursinya di sini untuk sangat rendah, kemudian bisa di adjustmentnya juga. Nah, kalau kita ngomongin posisi berkendara juga di sini dia sudah menggunakan mekanisme yang bisa tilt, tapi memang belum bisa teleskopik. Nah, saya tingginya 170 cm. Ini coba saya set. Nah, untuk tinggi orang yang 170 cm seperti saya agak sedikit kurang ergonomis untuk dari bagian kakinya, karena di sini saya akan berusaha untuk membuat tangan saya itu pas, tapi untuk dari bagian sisi kakinya ini agak kurang karena agak sedikit tertekuk di bagian sini. Kalau kalian tingginya di bawah 170 cm, saya rasa ini akan menjadi hal yang baik untuk kalian. Tapi kalau yang tingginya di atas 170 cm agak sedikit sulit untuk menyesuaikan posisi berkendara yang ergonomis di mobil ini. Kemudian dari bagian sini juga dari segi kepraktisan kalian akan dapat dua buah cup holder di bagian sini, ada door pocket, ada di sini biasa ada tempat penyimpanan kecil. Kemudian di bagian sini dapat cup holder yang tepat di bagian kisi-kisi AC-nya ada di sini, dan ada lagi nih di sini yang mirip dengan Rocky, dia ada aksen merah-merah di bagian sini. Jadi sebenarnya sih kalau basically kita lihat nanti di dalam
ini interior yang 11-12 atau bahkan sama persis dengan Daihatsu Rocky. Yang berbeda sekali adalah untuk yang varian GR Sportnya. Kemudian di sini tetap dapat tombol stability control dan traction control, kemudian sudah dilengkapi dengan hill start assist. Jadi fitur standar seperti keamanan safety berkendara seperti itu tetap menjadi standar di varian G ini. Oke, kemudian kita di bagian interior sini. Nah, di bagian interior ini yang saya bilang tadi, dia itu mirip banget dengan interior Daihatsu Rocky yang tipe R yang sudah pernah saya review juga. Karena dari pemilihan material jok dia berbeda dengan GR Sport. Kalau yang GR Sport itu di bagian sayap-sayapnya kanan dan kiri ini dia dilengkapi dengan material kulit. Kemudian nggak ada aksen yang merah-merah seperti ini. Ini beneran kursi yang sama persis dengan Daihatsu Rocky tipe R. Nah, dari bagian dashboard juga ya seperti ini. Dashboardnya keren, saya suka desainnya. Dan kemudian untuk pemilihan material memang di sini didominasi semua itu hard plastik, sama juga di GR Sport juga sama seperti ini. Kemudian dari bagian setir ini polos ya, dia menggunakan plastik yang lembut, belum menggunakan kulit yang dilengkapi dengan jahitan asli. Dari bagian setir ini kalian akan melihat perbedaannya karena untuk yang race mulai dari varian G ini sampai ke varian GR Sport yang non TTS ya, nggak yang pakai Toyota Safety Sense, itu juga belum saya review karena unitnya susah banget. Dia nggak dilengkapi dengan cruise control. Jadi di sini tuh ada tombol audio, kemudian di sini ada power mode, dan di bagian sisi sebelah kirinya ada untuk pengaturan MID, ada voice command, dan untuk mengatur volume di bagian sininya. Dan untuk bagian setirnya sini dia juga cantik dilengkapi dengan aksen silver di bagian sini. Untuk dari bagian head unit coba kita nyalain sedikit. Nah, ini ya unit sebenarnya ya sama persis dengan yang varian GR Sport, ada logo Toyota. Kemudian di sini ada pengingat tanggal ganjil atau genap. Jadi buat kalian yang tinggal di Jakarta, bahkan di Palembang sendiri pun saat ini sedang diterapkan tanggal ganjil genap. Jadi ingat, oh tanggal ini ganjil atau genap. Ya seperti itu. Tapi minusnya yang saya bilang juga di varian GR Sport, bahkan yang varian paling tinggi GR Sport TTS itu belum dilengkapi dengan sistem head unit yang mengusung Apple CarPlay dan Android Auto. Yang sebenarnya itulah sistem yang menurut saya pribadi untuk sekarang itu sangat berguna, yang digunakan di sebuah kendaraan mobil seperti ini. Dia di sini untuk konektivitas untuk ke HP kita cuman dilengkapi dengan T-Link. Ya bisa dikoneksi juga sih, tapi agak ribet karena kita harus download aplikasi tambahan, ada Bluetooth dan juga USB. Ya cukup itu aja, jadi nggak ada model-model atau kombinasi yang bisa dilakukan di mobil ini. Nah ini tetap dapat lubang USB di bagian sini juga. Kemudian di bagian AC-nya ya tetap sama seperti ini layoutnya karena dashboardnya sama. Di bagian layout AC sekarang berubah. Nah ini tuh bener-bener persis mirip dengan yang Daihatsu Rocky teman-teman, karena kalau yang GR Sport dia tuh ada knop 2 buah tombol seperti itu, jadi tampilannya tuh lebih, kesannya tuh lebih mewah. Kalau yang GR Sport ini beneran plek-plekan ini sama dengan yang Rocky. Di bagian bawah lagi di sini ada backlight warna putih, terus ada soket lighter 12 volt, ada USB 2,1 ampere, dan ini yang transmisinya tuh CVT. Dan ini juga dia ada mode manualnya, virtual CVT lah ya. Kemudian di bagian sini juga rem parkir standar, ada list chrome-nya. Kemudian armrestnya ini dia bagusnya juga sudah dilapis dengan bahan yang kulit, jadi cukup empuk. Nah di sini juga ada laci penyimpanan yang cukup besar. Di sini terdapat ada cup holder, dan untuk airbagnya ini cuma 2 airbag. Jadi di bagian depan dapat airbag, dan untuk di bagian belakang itu belum dapat airbag. Untuk yang varian GR Sport yang tipe paling tinggi itu sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Jadi untuk segi safety, kalau kalian ingin pilih mobil ini, ya kalau ingin mementingkan segi safety pilih yang varian paling tinggi ya, karena akan dapat paket yang sangat lengkap untuk di segi safety mobilnya. Nah untuk kuncinya nggak ada perubahan juga sih, dia untuk locknya ada di logo Toyota, untuk unlock di bagian sini. Dan kuncinya sudah keyless semuanya seperti ini.
dan ada engine start top button di bagian sini. Oke, kita coba lihat di belakang apakah ada perubahan dibandingkan yang versi paling tinggi GR Sport. Pertama-tama kita bahas dulu dari bagian door trim. Nah, dari bagian door trim ini kalau di depan itu kalian akan dapat material yang soft touch di bagian sini. Kalau sekarang dia full black dengan material yang full juga plastik. Cuma ada material chrome di bagian handle door sini. Kemudian cup holder tetap dapat satu buah di sini, tapi nggak ada door pocket di bagian sini. Karena pintunya juga lumayan mungil ya, jadi nggak terlalu panjang dan juga lebar, tapi bukanya juga cukup bagus di sini. Jadi ruang untuk masuk ke dalam kabinnya juga cukup luas. Oke, kemudian di bagian baris kedua. Nah, di baris kedua ini sebenarnya materialnya yang saya bilang tadi ya, kalau GR Sport itu masih dikombinasi dengan material yang ada bahan kulitnya. Kalau di sini full fabric, nggak ada aksen merah juga, tetap sama seperti ini ya, sama juga dengan mobil Daihatsu Rocky kembarannya. Jadi dari bagian interior ini sebenarnya yang berbeda dengan Rocky itu cuman di bagian head unit, selebihnya nggak ada perubahan sama sekali sih. Yang berubah lagi sih cuman di bagian karpet ya, karpetnya sekarang ada logo Toyotanya di sini, ada logo 50 tahun Toyota juga di sini. Dan ngomong-ngomong karpet sih, ini kayaknya karpet ini lebih tipis loh dibandingkan yang Toyota Calya yang saya punya. Yang Calya itu agak lebih tebal, ini lebih tipis karpetnya. Nah, di sini juga perbedaannya dia nggak dapat USB slot di sini. Jadi cuman dummy aja. Walaupun dapat USB slot juga, itu sebenarnya komplain saya juga masih ada karena kurang satu. Cuman satu tuh disediain USB slot. Karena kan penumpang di sini kan bisa 2 atau 3 orang yang punya smartphone ingin dicolok untuk charger di sini. Mestinya dikasih 2 lubang USB sih untuk yang varian tingginya. Tapi yang ini malah nggak dapat sama sekali. Kemudian di bagian joknya untuk door pocket yang di sisi sini tuh nggak dapat door pocket. Di sini cuma dapat satu nih door pocket di sini, dan juga untuk bagian tengahnya sini nggak dapat armrest. Tapi untuk bagian safety-nya dia tetap dapat seat belt yang terintegrasi 3 titik di bagian sini. Headrest-nya juga 3 titik, tapi belum dapat armrest di bagian sini. Untuk ruang kaki ini posisi duduk saya tadi, saya tingginya 170 cm, ruang kaki ini masih aman, ruang kepala juga masih aman, dan ini juga masih bisa direbain satu step lagi nih. Tuh. Tapi nggak terlalu reba-reba amat sih, cuman ya 2 jari loh bedanya dengan yang kursi yang nggak direbain. Tapi posisi duduknya juga ini ya juga cukup enak sih. Untuk perjalanan jauh keluar kota ini enak. Dan saya juga sudah pernah test drive ya untuk yang Daihatsu Rocky. Kalian bisa klik link di bagian atas. Bagaimana rasa berkendara mobil ini? Sebenarnya sih tanpa saya harus mencoba yang Toyota Race, dengan Rocky pun sudah saya bisa simpulkan platform atau sasis yang digunakan di mobil ini apakah sebaik mobil-mobil Toyota TNGA lainnya atau dibandingkan dengan mobil yang sudah diproduksi oleh Toyota sebelumnya seperti Agya Ayla ataupun Daihatsu Terios dan juga Toyota Rush. Itu seperti apa sih rasa berkendaranya? Kalian bisa lihat di video tersebut. Oke, sebelum kita akhiri videonya, saya coba mau ngidupin mobil ini dan memperlihatkan bagian speedometer karena tadi itu saya belum liatin speedometernya. Ini injak rem, start up engine. Oke, nah ini mobil yang 1000 cc menggunakan turbo ya teman-teman. Ini kuncinya, kalian bisa taruh di bagian sini karena sudah keyless smart key juga. Nah, dari bagian sini ini bisa dilihat dia sudah menggunakan speedometer yang full digital. Jadi mulai dari varian G sampai ke varian GR Sport sudah dilengkapi dengan speedometer yang digital. Di Daihatsu Rocky juga itu varian yang paling basic banget sih, yang varian Rocky tipe M yang 1200 cc yang menggunakan dial manual. Selebihnya itu menggunakan full digital semua. Pengaturannya itu kalian bisa lakukan di bagian tombol yang ada di sisi kiri lingkar kemudi. Ini ada tombol seperti ini, dan di sini juga kalian bisa adjustment pengaturan layarnya. Jadi dari bagian desain ini ada 4 buah display. Ini yang nomor 2 tuh seperti ini tampilannya, yang ketiga juga seperti ini, yang keempat seperti ini. Yang paling saya suka sih yang bagian 3 sih, kelihatan lebih simple dan juga minimalis ya. Nah, untuk bahas getaran mesin 3 silindernya ini cukup minim di mobil ini bisa dibilang.
Karena seketika idle seperti ini ya memang agak sedikit terasa ya di bagian setir ini atau di bagian joknya agak sedikit bergetar khas 3 silinder. Tapi ketika saya test drive mobil ini itu rasa berkendaranya nggak seperti mobil 3 silinder. Ketika berjalan tenaganya itu positif, tendangan turbonya juga sangat kuat dan terasa seperti mobil 4 silinder konvensional seperti hal mobil lainnya. Ini coba kita gas ya. Tuh, ketika digas pun peredaman kabinnya itu dari mesinnya juga cukup baik. Ini sangat mendekati getaran mesin 4 silinder konvensional. Jadi ketika digas loh, ini gasnya juga cukup responsif, berbeda sekali dengan mesin normally aspirated 1200 cc yang digunakan di Calya, yang itu ketika kita injak gas ada sedikit delay, tapi di mobil ini sangat responsif. Tuh. Dan raungan mesinnya juga ya enak juga sih, nggak buruk-buruk amat walaupun ini yang mobil 3 silinder. Jadi gitu. Oke, di kesimpulan video kali ini saya akan kasih tips buat kalian yang ingin pilih varian Toyota Race. Karena dari varian-varian itu juga cukup banyak ya. Dari mulai tipe G ini adalah varian yang single tone atau dual tone, kemudian dari varian yang GR Sport itu adalah varian yang paling tingginya ada juga single tone dan dual tone, dan ada juga varian yang dilengkapi dengan sistem radar safety aktif atau Toyota Safety Sense. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kalian ingin beli varian tertinggi GR Sport, itu ada optional varian yang memiliki fitur safety keamanan aktifnya. Kalau kalian pengguna yang sebenarnya agak sedikit dalam tanda kutip terganggu dengan fitur-fitur safety yang itu sangat banyak sekali sih. Kalau kalian nggak bisa menguasai fitur safety-nya, itu akan menjadi PR ketika kalian berkendara dengan mobil ini. Dia ada blind spot monitoring, kemudian ada adaptive cruise control, ada rear cross traffic alert, ada ketika mobil di depan itu berjalan, kalian masih belum berjalan, dia akan menggunakan fitur warningnya. Ketika kalian ingin pindah jalur kanan atau kiri nggak menghidupkan sen, itu akan ada warning. Nah, kalau kalian pengguna yang masih awam akan fitur-fitur safety tersebut, saya lebih merekomendasikan varian yang di bawahnya, yang varian GR Sport atau varian G ini. Nah, untuk varian G ini buat kalian yang ya belum cukup duit ya untuk beli varian GR Sport. Yang pasti yang lebih mahal itu lebih baik daripada yang lebih rendah. Nah, kalau yang varian ini juga sangat worth it karena dari fitur-fitur yang ditawarkan ini juga nggak terlalu berbeda banyak dengan yang varian GR Sportnya. Nah, untuk pemilihan warna two tone atau single tone ini tergantung preferensi kalian masing-masing, karena perbedaannya juga nggak terlalu banyak antara yang varian single tone maupun yang dual tone. Ya, kalau kalian ingin tampil lebih elegan, lebih sporty, lebih mobilnya tuh terlihat seperti sudah dimodifikasi, ya pilih yang dual tone. Kalau yang single tone ini sebenarnya warnanya juga cukup bagus, tapi nggak terlihat lebih sporty mobilnya. Kan nggak terlihat lebih sporty juga, nggak senyentrik yang dual tone ya, seperti itu. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Toyota Race yang tipe G ini. Share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang ingin lihat-lihat mobil Toyota, bisa kunjungi Tunas Autograha di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang. Atau bisa kontak marketing di deskripsi di bawah kalau ingin tanya tentang produk Toyota, atau bisa pesan atau beli mobil Toyota yang bisa lihat di bawah. Terima kasih, thank you for watching, and goodbye.